Mengejutkan, inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Mengejutkan, adik Prabowo Subianto terseret proyek IKN. Pengusaha Hasim Joyo Hadikusumo akan membangun bendungan di Kalimantan Timur, tak jauh dari lokasi ibu kota negara IKN. Jika pembangunan bendungan oleh perusahaannya, Arsari Group itu rampung, maka akan jadi pemasok air bersih ke IKN. Meski demikian, adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu membantah pembangunan bendungan itu sebagai bagi-bagi jatah dari proyek pemindahan ibu kota negara. Dia menegaskan, rencana pembangunan bendungan sudah dirancang jauh sebelum ibu kota baru ditetapkan pindah ke Kalimantan Timur. Semua ini dirancang saat belum ada ibu kota baru. Tapi ada satu hal yang menarik. Ibu kota baru lebih dekat dengan waduk kami, hanya 25 km dari ibu kota baru. Dari Istana Negara, itu waduk kami rencanakan tahun 2016, ujar Hasim dalam konferensi pers Selasa 8 Februari. Nanti, proyek air bersih kita ada suplai air ke Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, dan juga ibu kota negara yang baru, kata dia menambahkan. Hasim mengatakan, pembicaraan bahwa perusahaannya diminta juga memasok air bersih buat IKN Nusantara baru muncul belakangan. Menurut Hasim, ia diminta Bappenas untuk juga memasok air bersih lantaran waduk yang bakal dibangun hanya berjarak 25 km dari lokasi Istana Negara nantinya. Oleh karenanya, butuh investasi 4,7 triliun rupiah. Chief Executive Officer Arsari Group itu mengatakan, perusahaan sudah menunjukkan konsultan dari Belanda, Witteveen Bos, sejak tahun 2016. Ini untuk menghitung seberapa besar potensi pasokan air buat kegiatan usahanya di sana. Berdasarkan studi kelayakan dari Witteveen Bos, ternyata di wilayah kami topografinya sangat mendukung untuk dibangun bendungan yang bisa menghasilkan air melimpah. Karena itu, kami akhirnya berencana untuk juga memasok air bersih di wilayah Kalimantan Timur, agar kami bisa punya peran membantu memasok air bersih yang saat ini masih terbatas, ujar Hasim dalam konferensi pers pada Selasa 8 Februari. Berdasarkan hitung-hitungan konsultannya, kata Hasim, suplai air bersih untuk Balikpapan dan industri sekitarnya itu membutuhkan setidaknya 300 juta USD hingga 330 juta USD atau setara 4,7 triliun rupiah, kurs dolar 14.389. Kita perkirakan untuk Samarinda dan sekiranya Kota Bangun dan Tenggarong ada juga beberapa ratus juta dolar. Komponen utama pipa air itu sangat mahal, dan semakin jauh dari tempat asalnya, semakin mahal proyeknya, ujarnya. Kendati demikian, menurutnya pendanaan untuk penyediaan air bersih itu tidak akan mencapai 1 miliar US dollar. Rencananya, pendanaan tersebut bakal dicari dari berbagai sumber investasi. Politikus Gerindra itu menjelaskan saat ini sudah ada 5 kontraktor asing yang sudah menawarkan. Selain itu, Hasim juga sudah berbicara dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI untuk mengkaji skema pendanaan proyek air bersih hingga rehabilitasi hutan rusak. Saya sampaikan proyek yang saya tangani semua swasta, tidak ada dana APBN, ugas Hasim Joyo Hadikusumo. Berita kedua, mengejutkan, Istana borong sedan mewah untuk IKN baru. Pemenang tendernya adalah sosok ini. Pemerintah terus melakukan berbagai persiapan jelang pemindahan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, yang mengejutkan kali ini, ternyata pihak istana telah menganggarkan pendanaan sejumlah mobil mewah dengan nilai ditaksir mencapai 8,3 miliar rupiah. Melansir dari berbagai media, pengadaan mobil mewah baru itu dibeli oleh Sekretariat Negara untuk keperluan di IKN baru. Hal ini terungkap dari situs resmi Kementerian Keuangan dan kebutuhan pengadaan mobil baru untuk kegiatan di IKN baru tersebut. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan, pengadaan mobil baru itu diperuntukkan untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara. Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara, katanya. Ia mengaku rencana pengadaan sejumlah mobil baru itu telah diusulkan sejak tahun 2018. Sehingga proses pengadaan dilakukan secara bertahap.
mulai tahun 2019 hingga 2024 mendatang. Ia menjelaskan, hal itu dilakukan karena adanya keterbatasan pagu anggaran atau dana negara yang dipersiapkan untuk memenuhi ke mobil baru guna kepentingan kenegaraan. Pengadaan ini sudah direncanakan sejak tahun 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama dengan Biro Umum, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Wakil Presiden yang sudah disepakati proses pengadaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019 sampai tahun 2024, bebernya. Hal ini dikarenakan keterbatasan pagu yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, sehingga prosesnya dilakukan secara bertahap, timpalnya. Dengan demikian, ia pun mengklaim jika anggaran sebesar 8,3 miliar itu telah direncanakan sejak awal. Mobil baru yang dipersiapkan saat ini merupakan unit kendaraan yang diadakan menjadi peremajaan kendaraan yang telah dihapuskan pada 2021. Dia menegaskan, dalam pelaksanaannya, pihaknya mengutamakan aspek efektivitas, akuntabilitas, serta transparansi anggaran. Dan tentunya, kami menerima dan mempertimbangkan masukan apabila anggaran ini direalokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas atau mendesak. Berdasarkan hasil penelusuran Hops ID dari situs lpse.kemenkeu.go.id, pemenang tender senilai 8,3 miliar itu merupakan PT Satria Internusa Perkasa yang beralamat di wilayah Depok, Jawa Barat. Merujuk pada situs LPSE, perusahaan ini juga ditetapkan sebagai pemenang pengadaan mobil Istana Negara tahun 2019 dengan jenis mobil SUV, serta nilai kontrak mencapai 8,3 miliar rupiah lebih. Tidak diketahui pasti jenis mobil yang akan dibeli Istana Negara untuk kebutuhan tamu negara, namun diperkirakan mobil model sedan mewah. Netizen pun angkat bicara. Jadi ingat, dulu waktu pertama dia jadi presiden, sederhana, pakai mobil bekas SBY. Tapi sekarang berubah 360 derajat, begitu arogan dan boros, dan doyan hutang. Netizen lain membalas, masa jalanan saja belum ada, sudah borong sedan, tidak masuk akal. Netizen lain membalas, pasti mobil SMK ini. Tender mobil harus melalui vendor. Kenapa? Tidak mesti direct saja langsung ke dealer resminya, misalnya merek Toyota atau TAM, Honda HPM, dan lain-lain. Kenapa masih lewat pihak lain? Berita ketiga, Jokowi seharusnya melabrak Luhut, tapi sepertinya takut. Tindakan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang menerima telepon saat Presiden Joko Widodo berpidato di Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada 2 Februari lalu harus menuai kritik masyarakat. Tak tanggung-tanggung, Direktur Political and Opini Public Policy Studies P3S, Jari Masi, bahkan menilai Luhut sebagai menteri yang tidak beretika, sebab seharusnya saat Presiden berpidato, para menteri mengambil sikap untuk mendengarkan dengan seksama. Kejadian Luhut mengangkat telepon saat Jokowi berpidato ini, tandanya dia kehilangan sopan santun. Menurutnya, hal ini tidak lepas dari kepercayaan yang berlebihan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menko Luhut. Publik bahkan menyebut Menko Luhut dengan panggilan Menteri Segala Urusan. Selain itu, peristiwa tersebut juga menggambarkan bahwa Luhut menganggap Jokowi sebagai kolega, bukan atasan, sebagaimana Presiden kepada Menteri. Memang, inilah kalau pemimpin lemah dan tak tegas. Harusnya Jokowi melabrak LBP, biar ke depan tak akan diulangi, tegasnya. Tapi Jokowi saya lihat sepertinya takut menegur Luhut, sambung Jari Masi, yang turut meminta Jokowi menertibkan menteri yang tidak sopan.